Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para alim ulama yang saya hormati. Tanpa mengurangi hormat dan takzim kami kepada para kiai dan ulama Nusantara yang mengajarkan kepada kami untuk hormat kepada para habaib di Indonesia. Dulu kami diajarkan untuk memuliakan habaib karena para habaib diyakini sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami diajarkan memuliakan para habaib karena para habaib mengajarkan ilmu syariah, ilmu agama, akhlak, dan tata krama yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Lalu kepada kami dipesankan oleh para kiai, katanya, wis to nang, wis to gus, wis to para santri, kowe kabeh manuto karo omongane habaib. Sudahlah para santri, pokoknya kamu dengerin saja apa yang dikatakan oleh para habaib. Jangan macam-macam, nanti kamu bisa kualat. Karena pesan yang mendarah dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu, sampai saat ini kami dan para santri yang juga sudah menjadi para kiai, jadi santri-santri dulu yang sudah dipesan demikian itu, sekarang ini sudah menjadi kiai dan ulama. Mereka cuma manut, nurut, dan bahkan memuja-muja habaib. Memberikan penghormatan kepada habaib, bahkan penghormatannya itu kadang melebihi penghormatan kepada kedua orang tua yang melahirkannya. Saking fanatiknya, sampai ada yang percaya bahwa dia bisa hidup seperti sekarang ini karena karomahnya para habaib. Apa akibatnya? Akibat yang demikian itu membuat para habaib, bak raja dan Tuhan yang berkuasa atas diri kita, warga pribumi. Kita warga negara pribumi dianggap budak bagi mereka. Mereka bebas ngomong apa saja. Mereka bebas panggil kita dengan nama-nama binatang. Para habaib merasa menjadi warga negara kelas 1, kelas majikan, kelas ajengan, pokoknya kelas paling top. Dan merendahkan harkat dan martabat kita warga keturunan pribumi. Kesombongan dan keangkuhannya semakin menjadi-jadi setelah mereka mendirikan Rabithah Alawiyah, sebuah organisasi induk bagi mereka keturunan Ba'alawi yang mencatat marga dan keturunan nasab mereka. Dengan berbekal sertifikat yang dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah ini, para habaib mereka mulai bertambah-tambah angkuh menghinakan warga negara keturunan pribumi, menistakan ulama-ulama Nusantara.
dan menafikan kiai-kiai Nusantara yang sesungguhnya masih punya silsilah keturunan dari Wali Songo. Kita dibuat semakin bego dan semakin bodoh karena fanatik membabi buta kepada mereka. Kita orang-orang awam yang nurut apa kata kiai tadi, disuruh apa saja oleh Habib, menurut tanpa bertanya, tanpa boleh menanyakan. Saudara, mari kita perhatikan video berikut ini. Di video ini luar biasa. Habib siapa saya tidak tahu ini. Merendahkan martabat kemanusiaan kita warga pribumi. Saya sudah baik-baik ya. Saya kasih hati sama kalian. Tapi Coba kalian lihat. minta apa ya? Kalian bikin saya susah. Kalian bikin saya marah. Olahnya teriak-teriak. Di sana mereka nanti dicaci maki warga pribumi ini. Bahkan dikata-katain anjing, anjing, anjing. Coba ikuti secara seksama. Isi juga ini. Kamu ngapain di situ? Kau bila anu dia? Kamu punya surga bukan situ anjing. Kalian masuk neraka semua. Nanti lihat kalian masuk neraka semua anjing-anjing. Gak ada yang masuk surga. Separat. Rumah padahal itu sahabat Nabi. Ente binatang anjing. Laknat dari menju orang tua kamu oleh beracun. Bapak ibu kalian anjing. Bapak juga anjing. Jangan pura-pura orang-orang yang kalian anjing kau berani satu-satu ke sini. Jangan berani ada orang di situ kalian. Jangan benar-benar kalian perempuan tapi kalian berbuat seperti binatang. Mari sorak-sorak. Kenapa berani sorak-sorak? Luar biasa. Sini satu-satu kau berani. Jangan pura-pura kalian berjibat. Mana ada kiai ulama Nusantara yang sebegitu sadisnya, Kalian ustazah sebegitu menggunakannya ini binatang-binatang ahli neraka. orang-orang atau murid dari pribumi ini. Belum lagi video yang ini. Ini adalah kelompok kumpulan Habib-Habib yang merasa paling hebat. Habib-Habib yang paling top, markotop. Ini si bocil ini bocil. Tuh, lihatin tuh kelakuannya. Lihatin, dengerin tuh omongannya. Untuk apa? Menaungi dan mensahkan mereka yang palsu-palsu Power Rangers. Wah, jadi nih muhibbin harus paham nih. Bebuhan yang palsu-palsu. Wah, ini mengolah dua lembaga-lembagaan. Memang dalam kacamata negara sah, terpenuhi, akta notaris ada. Karena itu urusan kenegaraan. Tapi urusan database nasab family tree habaib, kami punya manuskrip yang tua dan kadakawa dipalsukan, lembaga yang hanyar-hanyar kada diisi. Jadi apabila ada orang mengaku Habib tapi nasabnya bukan dari Rabithah Alawiyah, bukan dari Maktab Daimi, malah dari lembaga yang hanyar muncul tahun 2020, 2021, 23 tahun yang lewat, maka itu
Siapa? Habib Palsu. Nah jelas. Kenapa jadi ulun tegaskan ini? Banyak benar nang gadungan ini. Kalau ada yang lain ngaku Habib, pian Nah, ini lagi nih. nasab mana? Robitoh kah? Di luar kelompok mereka Kalau lain Robitoh, maaf ya. dianggap kumpulan setan-setan. Kenapa saya buat atau Bayangin aja tuh. Syayatin? Karena isinya setan semua. Karena isinya setan semua. Karena isinya setan semua. Setan semua. Kemudian juga berkenaan. Nah, ini juga nih. Sekarang ini banyaknya Wow. Habib palsu. Wow. Yang menunjukkan buku. Maka kita tegaskan bahwasanya tidak ada yang diterima oleh habaib seluruh dunia kecuali hanya Maktab Ad-Daimi di bawah naungan Robitotul Alawiyah. Terus bagaimana kalau orang mengajukan ada mempunyai buku dan itu resmi Menkumham? Ya, Menkumham itu Kementerian Hukum dan HAM itu apapun dia bikin kalau sudah syaratnya pas lengkap dibikin. Misalkan Habib-Habib palsu berkelompok ingin membuat buku karena tidak bisa membuat buku di Maktab Ad-Daimi, maka dia membuat maktab. Dia yang membuat maktab, dia yang membuat buku, dia yang menandatangani. Sah, ya sah di Kemenkumham, tapi tidak sah di mata habaib. Nah, yang ini malah pengen mukuli orang lain. Gile. Jangan percaya kepada. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana perasaan saudara mendengar ini bacotan oknum para habaib? Terus terang, saya merasa dihinakan. Dan saat ini saya sudah format dan hapus itu kata kualat yang pernah disampaikan oleh kiai-kiai saya. Ketua NU, sekalipun yang nyebut kualat, harus kita abaikan. Karena pembelaannya terhadap habaib justru dipelintir oleh mereka. Sehingga mereka makin jadi-jadi dan semakin tajam penghinaannya kepada kita. Mereka merasa dibela oleh NU. Dan kita tahu kultur warga NU adalah ikut kata kiai. Seiring dengan majunya era informasi dan keterbukaan, tidak ada salahnya kita bertanya. Hai habaib, sampean ngaku habaib, itu buktinya apa? Kami perlu bukti. Tidak cukup bukti itu hanya dari omongan sampean. Tidak cukup bukti itu dari fiksi atau karangan-karangan sampean. Kami tidak menerima bukti hanya dari sanggahan sampean. Kalau para kiai Nusantara itu hormat kepada sampean. Memang kultur kiai-kiai Nusantara itu menghormati siapapun yang punya ilmu tinggi. Tak terkecuali habaib. Jadi penghormatannya itu semata-mata percaya kalau sampean itu habaib dan kiai-kiai tahu kalau sampean itu berilmu tinggi. Jadi kalau toh sampean punya habaib tapi punya ilmu tinggi, tetap para kiai akan belajar dengan sampean. Dan ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Sayyid Zulfikar Basyaiban, dan Kiai Nur Akhya Ampel memberikan informasi keterputusan nasab Ba'alawi, kami sangat terkaget-kaget.
kami masih melongo antara percaya dan tidak percaya. Tetapi pada titik tertentu kami menjadi ragu-ragu. Dan saat ini kami masih ragu. Belum memutuskan kalau Habib sampean itu palsu atau tidak. Nah, dalam keraguan-raguan inilah kami menunggu bukti dari Rabithah Alawiyah yang menjadi induk organisasi pencatatan nasab habaib. Dan ketika kami sedang menunggu bukti, sampean kok malah menyampaikan bukti-bukti yang tidak bisa mematahkan apa yang disampaikan oleh kiai-kiai Nusantara. Bahkan sampean malah menuduh yang tidak-tidak. Mencaci-caci, menghina-hina, memfitnah. Panjenengan malah memframing kalau penemuan Kiai Imaduddin dan kiai-kiai yang lain tadi sebagai adu domba. Panjenengan malah ombro-ombro kemana-mana. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana, gampang. Kalau Rabithah Alawiyah bisa menunjukkan rujukan kitab yang ditulis di abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, atau abad 9, 10, bukan yang terbaru, yang dikarang-karang, yang diedit-edit, maka selesai masalahnya. Dan nampaknya itu tidak bisa panjenengan penuhi. Tidak bisa membuktikan, menunjukkan rujukan kitab yang bisa dipercaya atau muktabarah. Maka bagi kami, jalan yang paling bisa meyakinkan kami, panjenengan para habaib mesti berani melakukan tes DNA. Mengingat semua tersebut di atas menjadi sumber kegaduhan di Indonesia, di mana para habaib adalah pelakunya, maka rasanya kita perlu menyampaikan tuntutan. Tuntutannya adalah bubarkan Rabithah Alawiyah. Kenapa Rabithah Alawiyah dibubarkan? Ada banyak alasan yang menjadi pertimbangan. Pertama, banyak habaib yang ada di bawah naungan Rabithah Alawiyah tidak mencerminkan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tidak menunjukkan sikap seperti sikap akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua, Rabithah hanya akal-akalan untuk menipu umat Islam Indonesia yang sudah dipesankan oleh para kiainya, jangan bertanya kepada habaib siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa neneknya. Terima kalau dia ngaku habib. Karena pengakuannya itu sudah mendalam sehingga atas nama habib panjenengan ngaco, panjenengan memaksa berbuat, melakukan hal-hal yang sesuka-sukanya dan akan diterima oleh umat secara umum. Yang ketiga, organisasi Rabithah itu dibikin sendiri, ditulis-tulis sendiri, tidak mendapatkan pengakuan dari negara asalnya. Di mana? Yaman. Yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang ada di Rabithah Alawiyah sombongnya setengah mati. Merasa warga kelas 1 menghinakan kiai-kiai Nusantara dan warga pribumi.
utamanya warga Nahdlatul Ulama yang selama ini sangat menjunjung, menghormati sampean-sampean itu. Yang kelima, rata-rata para habaib itu tidak punya nasionalisme. Dan mereka cenderung ingin mendirikan negara syariah, negara Islam, dan merasa Indonesia ini bukan negaranya sehingga tidak mau bercampur, bergaul, mengikuti budaya dan tradisi Indonesia. Coba saudara perhatikan, adakah Habib-Habib yang mau pakai baju batik? Nggak ada. Itu artinya mereka tidak mau berasimilasi dan berbaur menerima budaya tradisi Indonesia. Yang keenam, mereka tidak mau berasimilasi dengan warga pribumi sampai mengeluarkan fatwa haram menikah dengan wanita pribumi. Kalau sampai ada Habib menikah dengan wanita pribumi Indonesia, maka dihukumkan zina. Nah ini sangat rasis. Yang ketujuh, tidak mau melebur dan mengikuti adat budaya Nusantara. Buktinya tidak ada. Saya ulang lagi, buktinya mereka masih tetap memakai daster. Nggak ada yang pakai baju batik, baju tradisi, peci hitam yang dipakai oleh warga pribumi Indonesia. Bahkan cenderung menyalah-nyalahkan tradisi. Sampurasun dihinakan menjadi campuracun. Apalagi mengikuti budaya dan tradisi Jawa. Kula nuwun, nggak ada. Ini adalah bukti-bukti di mana para habaib sudah tidak bisa berbaur, berasimilasi dengan rakyat warga negara Indonesia asli pribumi, maka bubarkan Rabithah Alawiyah dan minta kepada mereka pulang kembali ke Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.